Nah, contohnya seorang hamba yang dicintai oleh Allah diberikan ujian untuk kenaikan pangkat di sisi Allah itu apa contohnya? Contohnya seperti para nabi dan para rasul. Ada nabi yang dipenjara. Nabi siapa yang dipenjara? Hah? Nabi Yusuf dipenjara. Apakah Nabi Yusuf berbuat salah? Enggak. Kalau di dunia kan pada umumnya. Sekarang ini kalau orang masuk penjara adalah orang yang bikin masalah, kriminal, dimasukkan penjara. Walaupun ada juga orang yang dimasukkan penjara bukan karena kriminal, tapi karena korban dari politik, korban dari kebohongan, dijadikan kambing hitam, dia masukkan penjara. Padahal pelakunya sebenarnya bebas di luar sana. Tapi pada umumnya orang masuk penjara itu adalah orang-orang yang membuat kriminal. Nabi Yusuf, seorang nabi, seorang hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tidak melakukan dosa. Tapi kenapa sampai di penjara? Jawabannya karena Allah ingin mengangkat derajatnya Nabi Yusuf. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya dengan sebab dimasukkan di penjara tadi, Nabi Yusuf punya ilmu, diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu untuk mentakbirkan mimpi. Sampai akhirnya Nabi Yusuf keluar dari penjara dengan cerita yang sangat panjang. Rajanya bermimpi, tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Ada melihat 7 biji gandum, ada melihat 7 ekor lembu atau sapi yang kurus dimakan sama 7 ekor sapi yang gemuk. Sapi yang gemuk dimakan sama 7 sapi yang kurus. 7 gandum yang bagus, 7 gandum yang jelek. Nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi. Lalu ada yang berkata Nabi Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi itu. Dipanggil Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, wahai raja, itu petanda bahwa 7 tahun pertama akan ada musim yang subur makmur. Maka bercocok tanamlah. Ya, bercocok tanamlah, berkebun sebanyak-banyaknya. Subur makmur, apa yang ditanam pasti berhasil. Tapi ketahuilah setelah 7 tahun masa kesuburan itu akan datang 7 tahun musim pacaklik kekeringan yang sangat luar biasa. Makanan yang sudah dipanen itu jangan dihabiskan. Ditaruh di lumbung desa, persiapan untuk 7 tahun ke depan. Raja percaya dengan takbirnya Nabi Yusuf ini, maka Nabi Yusuf pun dikeluarkan dari penjara. Akhirnya menjadi, bahasa kitanya menjadi menteri perdagangan atau menteri pertanian. Ya, sampai akhirnya menjadi perdana menteri. Coba kalau seandainya Nabi Yusuf tidak dipenjara, mungkin kisahnya nggak seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin mengangkat derajatnya Nabi Yusuf. Dalam Al-Quran Allah katakan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesusahan akan menyertainya beberapa kesenangan. Menyertai beberapa kesenangan. Tapi dengan sabar. Kita harus sabar. Kalau nggak sabar ya, jar orang Banjar, ruah itu amalan. Ya, bantat, expire, nggak ada fungsinya. Siapa lagi yang mendapatkan musibah di antara para nabi? Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Kemudian Nabi Ayub bersabar sampai akhirnya setelah 18 tahun dengan cerita yang sangat panjang, Nabi Ayub pun sembuh dari sakitnya. Setelah sembuh dari sakitnya, Allah kirimkan kepada Nabi Ayub belalang-belalang yang sangat banyak menghampiri beliau. Tapi belalangnya terbuat dari emas. Belalangnya terbuat dari emas. Belalang emas nih. Bayangkan kalau belalang itu terbuat dari emas. 1 ekor belalang beratnya umpama, ya anggaplah 10 gram. 1 gram sekarang berapa 1 gram emas? Hampir 2 juta. Bayangkan tuh. Kalau 1 belalang saja harganya 20 juta, bagaimana kalau ribuan belalang? Kayak mendadak Nabi Ayub. Nabi Ayub sembuh, dapat harta yang banyak.
kambing, sapi, ontanya kembali, ada anak-anaknya lahir kembali, ada yang mengatakan hidup kembali. Ceritanya panjang sekali. Nah, Allah ingin mengangkat derajatnya Nabi Ayub. Nabi siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa kenapa? Nabi Isa itu nabi yang paling miskin di antara para nabi dan rasul. Nabi Isa nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya anak. Kalau mau istirahat, tidurnya di bawah pohon. Siang malam kerjaannya cuma dakwah. Miskin Nabi Isa. Apakah Nabi Isa berbuat dosa? Enggak. Miskin-miskinnya orang zaman sekarang atau miskin-miskinnya orang di Balikpapan masih punya rumah. Masih bisa ngontrak. Coba cari orang miskin di Balikpapan yang minta-minta di pinggir jalan. Lihatin aja punya rumah dia. Walaupun umpama cuma ngontrak. Nabi Isa tidak ada punya rumah. Tapi berdakwah terus. Apakah Nabi Yusuf miskin gara-gara banyak dosa? Oh tidak. Tapi karena Allah ingin mengangkat derajatnya Nabi Isa. Sampai akhirnya Nabi Isa diangkat ke langit dalam kondisi hidup. Nanti di akhir zaman Nabi Isa turun lagi. Untuk membunuh Dajjal. Untuk membunuh Dajjal. Nah, dan begitu juga nabi-nabi yang lain banyak mendapatkan cobaan, ujian. Begitu juga para aulia, kekasih-kekasih Allah. Jadi bukan hanya nabi dan rasul. Intinya kata Nabi, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kalau sudah cinta, sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Tujuannya apa? Untuk mengangkat derajatnya. Untuk naik pangkat di sisi Allah Ta'ala. Nah, jadi kita kembali. Musibah yang datang kepada kita itu, kata ulama ahlul hikmah, yang pertama ada kalanya sebagai ujian untuk mengangkat pangkat jabatan kita. Satu. Yang kedua, musibah yang datang kepada kita itu karena teguran dari Allah Ta'ala. Saya sampai lupa nih ada air minum samping sini. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Gedenya ya. Di masjid manapun belum pernah ngasih minuman pakai gelas seperti ini. Di Masjid Al-Hilal aja yang gede banget. Baik. Yang kedua, perhatikan ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kalanya menurunkan musibah itu karena teguran dari Allah Ta'ala. Teguran. Kalau teguran itu berarti apa ya? Allah masih sayang. Namanya teguran. Contohnya bagaimana? Nih contoh bagaimana? Contoh ke kamu nih. Nah, coba pindah di situ, sini satu sini. Nah, sini. Nah, siapa namamu? Namamu siapa? Hah? Sunan. Sunan, ya. Hujan nih. Harinya hujan di luar situ. Banjir. Banjir. Sunan mau keluar situ. Kata mamanya Sunan, kamu jangan jadi Sunan Kalijaga ya. Jangan jadi Sunan Kalijaga. Jangan keluar hujan, apalagi berenang. Larut nanti sampai ke laut nanti cariin orang. Sunannya bandel. Ini contoh aja ya. Sunannya bandel. Mamanya lagi masak di dapur, Sunan keluar. Hujan-hujanan. Mamanya ngelihat, mana Sunan ini? Hujan. Mamanya ngelihat, dipanggil Sunan. Sunan, ke sini. Takut sudah Sunan. Mamanya ngambil kastuk baju. Tahu kastuk baju? Tepak kakinya Sunan dipukul. Apakah mamanya kejam? Tidak. Yang kejam itu Sunan. Kenapa? Karena bandel. Tidak bisa ditegur. Cara negurnya adalah pakai tepak, dipukul kakinya. Itu bukan, musibah itu bukan berarti orang tua marah, orang tua benci. Enggak, itu salah satu bentuk orang tua sayang.
Karena kalau nggak begitu, sunannya nggak berhenti hujan. Dipelototin aja sunan. Aman aja, mamaku nggak pernah mukul kok. Tapi ketika mendengar kastuk, langsung berhenti sunan. Lari tambah parah. Kesini kamu lari tambah parah. Kan gitu kan ya, datang tepak, nangis sunan. Apakah mamanya kejam? Nah, itu menunjukkan mamanya sayang. Begitu juga ada orang di dunia ini, Masya Allah, ketika miskin rajin ibadah, ketika kaya nggak lagi sholat, nggak lagi ibadah, debar Allah turunkan musibah, kebanjiran lah, kebakaran lah, gempa bumi lah. Allah marah? Bukan. Allah itu menegur supaya kamu kembali kepada jalan yang benar. Nah, di rumah itu orang tuamu adalah ibu bapamu. Kalau di sekolah orang tuamu adalah gurumu. Kamu mucil di sekolah, gurumu marah-marah. Kalau zaman dulu nih ya, zaman nih bapak-bapak dulu tahun 90-an, tahun 80-an. Kalau bikin salah sama guru, bikin salah di sekolah, diapain sama guru? Weh, ngeri, gurunya killer. Ini apa namanya? Penggaris, mestar penggaris. Terbuat dari apa? Kayu. Itu gurunya kalau sudah marah, kayu itu rupak patah. Tapi apakah murid yang dipukul sama guru pulang lebay langsung ngadu sama mamanya bapaknya, aku dipukul? Kalau ngadu sama mama bapaknya malahan ditambah dipukul. Anak zaman sekarang lebay. Ya, dimarahin gurunya pulang, ngadu sama mamanya. Ini anak cengeng ini. Mamanya datang, bapaknya datang marah-marah. Akhirnya gurunya dipenjara. Padahal kalau anaknya di rumah mucil, bapak mamanya lebih parah daripada gurunya ngemarahin. Nah itu, ini orang tua zaman sekarang agak-agak muna-muna semua. Ya, maksudnya banyak yang muna. Ya, baru-baru terjadi guru. Di mana? SD Bengkari. Itu. SD Bengkari. Anak tentara, kelahi, ngadu sama abahnya. Ya. Anak SD itu pukul tentara. Sama bapaknya sendiri. Musuhnya. Dia. Jadi guru-guru melaporkan di pengadilan militer. Nah itu dia. Jangan. Tidak boleh. Dia didamaikan saja. Ya, tidak boleh. Jadi kadang orang tua ini muna juga. Anaknya kalau bikin mucil di rumah, mamanya itu nang kayak singa, ngomel. Mamanya mukul, pelapak. Tapi ketika dia anaknya bikin masalah di sekolah, gurunya marahin, orang tuanya tidak terima. Ada nggak orang tua seperti itu? Banyak. Ngangkat tangan dia. Nah, jadi kalau guru marah, orang tua marah, bukan berarti guru itu benci sama muridnya, enggak. Bukan orang tua itu benci dengan muridnya, enggak. Dengan anaknya, enggak. Tapi apa ya? Guru atau orang tua itu ingin menegur. Begitu juga tadi, ada orang waktu miskin rajin ibadah. Ya, ketika sudah kaya malas ibadah. Allah turunkan musibah, baru kembali kepada Allah, rajin lagi sholat. Nah kata Allah, lebih baik kamu miskin aja, supaya kamu ingat sama aku. Kalau kamu kaya lupa sama Allah, sama aku, kata Allah Ta'ala. Nah jadi kalau datang musibah nih, yang datang di macam-macam di Sumatera, di mana-mana, mudah-mudahan jangan sampai ada di Balikpapan ya. Ya, Amburawang juga jangan sampai ada. Ya, aman insya Allah. Nah kalau seandainya ada, lihat ini apakah mengangkat derajat atau teguran dari Allah. Sudah dipaham? 2. Yang ketiga, musibah itu datang adalah karena Allah murka. Allah murka. Contohnya apa? Contohnya dalam Al-Quran seperti kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud.
Ya, kaum Samud. Kaumnya Nabi siapa? Saleh. Kaum Sodom. Kaumnya Nabi Lut. Nah, Sodom, sodomi, makanya disebut Sodom. LGBT. Nah, kaum lagi, Fir'aun, bala tentaranya, itu adalah mereka-mereka negaranya subur makmur, megah, mewah di zamannya itu negara yang luar biasa. Tapi penduduknya, umatnya penyembah berhala, umatnya LGBT, umatnya berzina, umatnya membunuh, umatnya mengurangi timbangan. Jadi sudah merajalela itu kemaksiatan. Sampai akhirnya Allah murka. Kalau sudah Allah murka, musibah yang datang itu bukan lagi untuk mengangkat derajat, bukan lagi teguran, tapi apa ya? Azab dari Allah Ta'ala. Dihancurkanlah kaum Ad, semuanya mati. Dibinasakanlah kaum Samud, semuanya mati. Dibinasakan juga kaum Lut, mati semuanya. Kalau Allah sudah murka, tidak ada yang bisa selamat. Nah, oleh karena itu musibah yang datang nih kepada kita pribadi atau umumlah, apa saja musibah itu, tidak lepas daripada yang tiga ini kata ulama. Apakah itu ingin Allah mengangkat derajat seseorang tadi? Atau yang kedua, karena teguran dari Allah. Kalau teguran berarti Allah masih sayang nih, masih Allah beri kesempatan. Atau yang ketiga, azab murka dari Allah Ta'ala. Lalu ditanyakan, bagaimana kita bisa membedakan apakah ini musibah karena Allah sayang, apakah musibah ini karena Allah benci? Gimana caranya supaya kita tahu bedanya itu? Nah, kata ulama, lihat setelah kita dapat musibah. Kalau kita dapat musibah, setelah dapat musibah, kita kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, kita makin giat beribadah kepada Allah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Musibah itu adalah untuk angkat derajat atau teguran dari Allah. Tapi kalau ada orang dapat musibah semakin jauh dari Allah, dia marah-marah sama Allah. Kenapa ini Allah beginikan aku? Gak adil ini. Dia marah-marah dengan Allah. Gak lagi mau sholat. Semakin dapat musibah semakin jauh dari Allah Ta'ala. Semakin dapat musibah semakin berbuat maksiat dia. Apa ini? Berarti musibah yang datang kepadanya itu adalah sebagai azab murka dari Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu introspeksi kepada kita semuanya. Musibah yang datang itu kata ulama ahlul hikmah tidak lepas daripada yang tiga. Yang pertama apa tadi? Untuk mengangkat derajat, naik kelas nih, naik pangkat. Yang kedua, teguran dari Allah. Yang ketiga, murka dari Allah Ta'ala. Yang ketiga ini kita berlindung, mudah-mudahan tidak ada yang datang musibah karena murka Allah Ta'ala. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.